Cina dikenal sebagai suatu negara yang memiliki peradaban tertua di dunia. Sejak era sebelum Masehi, rezim monarki sudah digunakan dalam sistem pemerintahan di Cina. Akibatnya, pemerintahan terjadi secara turun-temurun, dan hingga kini tercatat ada 13 dinasti yang sempat memerintah di Cina. Di antara dinasti-dinasti tersebut, ada beberapa dinasti yang dikenal memiliki sistem pemerintahan yang kejam, bahkan menerapkan hukuman yang tidak masuk akal bagi mereka yang dianggap bersalah. Berikut merupakan dinasti kuno Cina yang memerintah secara kejam. Satu, dinasti Ming. Dinasti yang dinilai paling kejam dalam sejarah dinasti kuno Cina adalah dinasti Ming. Dinasti ini berkuasa hampir selama 3 abad, sejak 1368 hingga 1644. Dalam masa itu, dinasti ini dipimpin oleh para kaisar yang dikenal kejam. Adapun kekejaman yang terjadi pada masa kejayaan dinasti ini adalah kekejaman terhadap selir, pekerja, serta hukuman yang tidak manusiawi bagi para pengkritik pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Ming, tidak ada kehidupan yang menyenangkan bagi para pekerja pabrik. Mereka dipaksa untuk terus bekerja lebih keras dan lebih lama dari hari-harinya. Tidak jarang terdengar kasus kematian pekerja akibat kelelahan. Meskipun begitu, mereka tidak berani untuk melakukan protes kepada Kaisar Ming, mengingat Kaisar jauh akan lebih brutal untuk memberikan hukuman kepada mereka yang melawan dirinya. Kaisar pertama dari dinasti Ming yang sekaligus merupakan pendiri dari dinasti ini bernama Kaisar Zhu Yuanzhang, yang juga dikenal sebagai Kaisar Hongwu. Semasa kepemimpinannya, Hongwu menerapkan hukuman yang keji bagi siapa saja yang mengkritiknya. Baginya, seseorang yang berani mengkritik dirinya sudah melakukan pelanggaran yang berat. Hukuman yang nantinya akan diberikan melebihi hukuman 9 pemusnahan. Saat itu, pernah terjadi pemusnahan terhadap semua kerabat, teman, dan rekan dari ketua menteri yang dituduh berkomplot ingin melawan Hongwu. Akibat dari peristiwa tersebut, ada sekitar 40.000 orang tewas dan beberapa di antara mereka dibunuh dengan cara dikuliti hidup-hidup. Tidak berhenti sampai di situ saja, kulit mereka kemudian dipaku di dinding sebagai tanda peringatan bahwa Kaisar Hongwu tidak akan membiarkan seorang menentang otoritasnya. Selanjutnya, ada juga kisah dari kekejaman Kaisar Yongli. Cara Yongli menaklukkan pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu cara yang keji. Untuk mendapatkan kekuasaan, Kaisar Yongli bahkan mengirimkan orang untuk membuat Kaisar kedua dinasti Ming, Jianwen, tewas. Saat itu, cara yang ia lakukan adalah dengan membakar istana kekaisaran yang di dalamnya masih ada Jianwen. Kekejaman dinasti ini juga diperlihatkan dari cara memperlakukan selir. Setelah meninggalnya Kaisar Yongli, para selir Kaisar Yongli harus menunjukkan kesetiaan abadi mereka kepada Yongli dengan mengikutinya ke kuburan. Setelah itu dibawa ke aula besar dan akhirnya menggantung diri mereka dengan jeratan kain sutra. Meskipun begitu, rupanya cara ini masih dianggap sebagai cara yang beruntung bagi para selir. Ada kaisar lain dari dinasti ini yang melakukan hal yang lebih kejam terhadap selirnya. Seusai sang kaisar meninggal, para selir ada yang diharuskan untuk ikut dikubur hidup-hidup dalam makam kaisar, atau ada juga yang dipaksa untuk membakar diri. Pada tahun 1644, kekuasaan dinasti ini berakhir setelah terjadinya krisis keuangan yang memunculkan masalah kelaparan dan membuat pemerintahan kewalahan dalam mengatasi pemberontakan. Dua, dinasti Shang. Dinasti Shang dikenal sebagai peletak dasar peradaban Cina. Kesuksesan tersebut dilihat dari lamanya dinasti ini berkuasa. Dinasti Shang berkuasa sejak 1600 sebelum Masehi hingga 1046 sebelum Masehi. Terhitung ada 31 kaisar yang berkuasa selama 17 generasi. Meskipun berhasil mengembalikan peradaban masyarakat Cina kuno yang sempat mundur dari kekuasaan dinasti Xia, ada kaisar dinasti Shang yang dikenal sangat kejam. Uniknya, kisah kekejaman tersebut diduga akibat adanya pengaruh dari selir kesayangan kaisar.
Kekejaman dan kemunduran dinasti Shang terjadi pada masa kepemimpinan Kaisar Zhang Zhouwang atau yang dikenal sebagai Kaisar Zhou Xin. Kekejaman dari Zhou Xin tidak luput dari pengaruh selir kesayangannya yang bernama Daji. Daji mempengaruhi sang kaisar untuk lebih kejam dalam mengeksekusi orang-orang yang tidak disukainya. Oleh karena itu, kaisar kemudian menerapkan beberapa hukuman penyiksaan kepada para tahanan, lantaran Daji suka mendengarkan jeritan dari orang-orang yang tersiksa secara fisik. Kisah kekejaman ini bahkan dituliskan dalam novel yang berjudul Daji Creation. Di dalam novel tersebut dituliskan beberapa kekejaman yang didalangi Daji. Bahkan di antara kekejaman itu dinilai tidak masuk akal, seperti melemparkan dayang-dayang yang tidak disukai Daji ke dalam lubang yang berisi ular berbisa, membelah perut wanita hamil untuk mencari tahu kondisi di dalam perut guna memuaskan rasa penasaran Daji, serta mencukil hati Menteri Bigan hanya untuk menguji kebenaran dari pepatah kuno yang berbunyi, hati orang baik memiliki 7 celah. Oleh karena kekejaman tersebut, rakyat merasa geram dan menggulingkan kekuasaan dinasti Shang. Setelah itu, Raja Zhou membakar dirinya, sedangkan Daji dieksekusi atas saran Jiang Ziya. 3. Dinasti Qin. Dinasti Qin menandai dimulainya era kekaisaran di Cina yang memerintah dari tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi. Adapun kaisar pertama yang berkuasa dan mendirikan dinasti Qin adalah Kaisar Qin Shi Huang. Kaisar ini dikenal sebagai kaisar bertangan besi. Dalam masa pemerintahannya terjadi legalisme dan banyak praktik penguburan hidup-hidup untuk para filsuf. Legalisme merupakan suatu doktrin dinasti Qin kepada rakyatnya yang melarang semua bentuk filsafat selain yang disetujui kekaisaran. Adapun hukuman yang akan dikenakan bagi para mereka yang melanggar adalah hukuman mati. Doktrin ini dianggap ingin menentang Konfusianisme. Akibat dari itu, ada lebih dari 460 filsuf Konfusianisme dikubur hidup-hidup dalam upaya untuk membasmi filosofi yang bertentangan.